kawan-kawan, nama saya Muhammad Salim. Di sini saya mempresentasikan PPT dari hasil review jurnal yang telah saya pilih dengan judul Aplikasi Bioteknologi pada Tanaman sebagai Alternatif Pencegahan Krisis Pangan. Jurnal yang saya pilih ini ditulis oleh Aulia Rahmawati dan Dewi Fitrianingsih. Langsung saja ke pembukaannya. Di sini ada pengertian dari teknologi seperti bioteknologi. Pertanian merupakan alat bantu untuk memperbaiki tanaman dan hewan melalui tindakan kombinasi atau penyambungan salinan. Di sini ada perkiraan, yaitu akan terjadinya kekurangan pangan global pada tahun 2050. Jadi jurnal ini membahas tentang aplikasi bioteknologi sebagai alternatif pencegahan krisis pangan. Kita lanjut aja di sini. Slide 2. Oke, di sini pada slide 2 di sini ada tentang pangan dan peran kedelai. Kedelai dengan nama ilmiah Lysinax L merupakan komoditas terpenting nomor 3 sebagai tanaman pangan setelah padi dan jagung. Peranannya sangat strategis karena di sini ada 3 poin kelebihannya, ya seperti bahan pangan baku untuk tahu tempe, susu dan kecap. Poin keduanya memiliki kandungan protein tertinggi di kelompok leguminosae, dan poin ketiganya kaya akan vitamin, isoflavon dan asam lemak tak jenuh. Indonesia menghadapi masalah ketergantungan impor kedelai. Swasembada kedelai hanya sampai tahun 1974. Sejak 1975, Indonesia menjadi pengimpor kedelai. Tahun 2009, impor mencapai 1.106.000 ton atau setara dengan 56%. Lanjut ke slide ketiga di sini, yaitu di sini membahas tentang pemasnahan lahan pertanian. Poin pertama di sini ada alih fungsi lahan. Lahan produktif untuk bertani semakin sempit akibat konversi lahan pertanian menjadi non pertanian. Seperti terjadinya beberapa lahan pertanian di Kalimantan Selatan ini beralih fungsi sebagai lahan perumahan karena meningkatnya jumlah penduduk di Kalimantan. Pada poin kedua di sini fragmentasi kepemilikan. Lahan semakin terbagi kecil akibat pewarisan, misalnya lahan 1 hektar dibagi ke beberapa generasi. Dan pada poin ketiga di sini ada risiko krisis pangan. Lahan yang ada belum tentu mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dalam 1 tahun. Di sini bioteknologi tanaman menjadi alternatif untuk meningkatkan produktivitas meskipun lahan Oke, kita lanjut aja di sini ke slide keempat. Apa itu bioteknologi ini kepada ini untuk pengertian bioteknologi. Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penerapan prinsip biologi, biokimia, dan teknik untuk pengolahan bahan melalui penggunaan organisme hidup dan komponennya untuk menghasilkan barang dan jasa. Di sini ada beberapa ilmu yang mendasari bioteknologi seperti mikrobiologi dan genetika, biokimia dan biologi molekuler, ilmu pangan, teknologi pangan, teknik kimia, teknik mesin, elektronik, dan komputer. Jadi semua ilmu-ilmu itu berkaitan dengan bioteknologi. Lanjut ke slide kelima. Di sini membahas tentang pemanfaatan bioteknologi untuk ketahanan pangan. Di sini ada aspek peningkatan produksinya, itu seperti bioteknologi konvensional, ya, atau bisa dibilang perselangan, bioteknologi modern, yaitu rekayasa genetika, metode CRISPR dan Cas9, dan rekombinasi gen. Di sini ada poin keduanya, di sini pengembangan varietas unggul. Karakteristik tanaman hasil bioteknologinya seperti dengan poin ketahanan terhadap hama dan penyakit, ketahanan terhadap herbisida, modifikasi kandungan nutrisi, dan peningkatan daya simpan. Di sini ada poin ketiga, pengembangan pupuk hayati untuk meningkatkan hara bagi tanaman, seperti sebagai isolat bakteri peningkat nitrogen, kombinasi dengan pupuk kimia, dan pengayaan tanah secara bioteknologi. Menuju kemandirian pangan. Di sini
sini ada program swasembada kedelai. Ini memiliki sasaran keberhasilan seperti untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan. Poin kedua di sini meningkatkan diversifikasi pangan. Poin ketiga peningkatan nilai tambah daya saing dan ekspor, dan poin keempat di sini ada meningkatkan kesejahteraan petani. Di sini untuk pengimplementasian programnya di sini ada intensifikasi, yaitu meningkatkan produktivitas lahan yang tersedia. Ekstensifikasi atau memanfaatkan lahan marginal yang belum optimal, itu seperti memaksimalkan lahan yang masih belum digunakan secara maksimal. Di sini ada pola kemitraan usaha yang melibatkan banyak pihak dan dukungan SDM kompeten dan fasilitas yang memadai. Jadi di sini SDM termasuk faktor yang sangat penting untuk menuju kemandirian pangan. Kita lanjut di sini ke slide 7, yaitu tantangan dan risiko bioteknologi. Di sini ada erosi genetik. Petani cenderung membudidayakan varietas hasil pemulihan yang dinilai lebih menguntungkan, sehingga varietas lokal kurang dibudidayakan dan dapat terjadi krisis genetik. Di sini ada lagi ancaman keanekaragaman hayati. Produk hasil bioteknologi dapat menyebabkan keanekaragaman hayati terancam meskipun secara pemulihan dapat didapatkan karakter tanaman dengan produksi lebih tinggi. Karena orang-orang sekarang menginginkan lebih menginginkan kuantitas dibanding kualitas, ya teman-teman. Oleh karena itu, memilih tanaman itu seperti yang dapat diproduksi secara massal itu teman-teman, daripada diproduksi secara untuk menjaga kualitas seperti yang dilakukan Jepang. Di sini ada poin ketiga, ketidakpastian transformasi genetik. Pengembangan bioteknologi memiliki tantangan tersendiri seperti ketidakpastian dan adanya potensi transformasi genetik yang tidak diinginkan dari tetuanya. Ini kita kan tidak bisa menebak ya teman-teman, untuk transformasi genetiknya seperti apa, perubahan genetiknya seperti apa saat dilakukan seperti rekayasa genetik. Diperlukan upaya konservasi plasma nutfah untuk mempertahankan genetik tanaman yang berpotensi langka akibat tidak dibudidayakan lagi oleh petani. Lanjut kita di sini ke slide terakhir. Di sini poin kesimpulan. Bioteknologi sebagai solusi krisis pangan, perbaikan genetik tanaman sesuai karakter yang diinginkan, meningkatkan jumlah produktivitas tanaman, meningkatkan ketahanan terhadap cekaman lingkungan, dan mempertahankan genetik tanaman sebagai sumber plasma nutfah. Di sini ada beberapa rekomendasi atau saran untuk pengimplementasiannya. Di sini ada poin pertama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi lahan marginal, pemanfaatan hasil penelitian bioteknologi oleh petani, budidaya di kawasan ekonomi dengan pola kemitraan, dan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan fasilitas yang memadai. Itu kesimpulan yang kita dapatkan dari PowerPoint untuk mencegah krisis pangan dengan kaitannya terhadap bioteknologi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.